Oke, kita bermula di bagian utara di selatannya Pondok Sunan Derajat ataupun Pesarian Makam Sunan Derajat. Oke, ini yang dinamakan Mertai, guys. Ini adalah hutan kecil, bukan hutan sih, tapi memang banyak pohon-pohon pemerintah. Kalau dibilang hutan, nggak begitu luas, jadi ya orang bilang tuh daerah Mertai hutan kecil. Jadi kita akan menuju ke daerah kampungku, dan di utara kampungku ada 4 desa yang rapat-rapat. Aku akan nunjukin ke kalian buat orang Malaysia, netizen Malaysia atau geng-gengnya Zainal Story, Toha yang mengatakan Indonesia itu bla 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 dan tetek bengek lainnya. Oke, aku akan nunjukin ke kalian. Dan tadi ada yang komen, kemarin ada komen si siapa lagi kalau bukan siapa itu, encikku, udahlah buktikan saja gimana di keadaan di kampungmu, di daerah sekitar kamu. Oke. Aku akan turuti dan aku akan nunjukin ke kalian seperti ini. Ini adalah jalan menuju ke arah Lamongan Sumelaran, guys. Jadi buat teman-teman yang di daerah sini, di daerah sekitar sini, mungkin kalian pasti setiap hari lewat jalan ini. Ini adalah makam Jombok Desa Ndagan. Oke, kita terus melaju menuju ke Desa Ndagan. Ini masih sudah di wilayah Ndagan tapi belum di perkampungan, masih agak mungkin dalam semenit lagi, guys. Dan seperti aku katakan, memang jalannya satu arah karena memang sudah tidak mungkin untuk pelebaran 2 arah, 2 jalur, karena memang padatnya penduduk. Dan ini adalah di kiri kanan tanah ini milik warga, bukan milik pemerintah, jadi nggak mungkin untuk menggusur sekian banyak rumah-rumah batu yang ada di kiri kanan jalan, guys. Dan buat si penjilat-penjilat, aku harap kalian boleh membuat satu konten mereaksi video yang keburukan di Indonesia, tapi cobalah sekali-sekali kalian keluar membuat satu konten apa sih perkembangan yang ada di Indonesia selama ini, selama 10 tahun terakhir ini, apa saja yang dibuat, apa saja yang dicapai oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalian jangan selalu membuat satu video-video yang keburukan negatif. Bahkan si penjilat Zainal Story mengatakan di setiap negara pasti ada kekurangan, tapi dia tidak pernah membuat satu konten kelebihan ataupun yang apa yang dicapai pemerintah Indonesia selama ini. Dia hanya berani membuat konten-konten yang disenangi, yang disukai, yang membuat channel dia disokong oleh Malaysia, pemuja Malaysia seperti ini, pemuja Malaysia. Oke, ini tadi di Desa Ndagan dan ini perbatasan Desa Banyubang. Kita akan menuju Desa Banyubang, guys. Nah, seperti inilah. Aku nggak menutup-nutupi, aku nggak ngedit-ngedit video. Ada yang bilang jangan ditutupi yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang kumuh-kumuh. Lihatin semua. Ini aku sudah lihatin semua. Memang di daerahku, di daerah Pantura, di daerah Lamongan sebelah Pantura itu memang sangat-sangat maju, sangat pesat kemajuannya. Jadi nggak ada jalan-jalan rusak, nggak ada desa-desa yang tertinggal, yang miskin-miskin. Lihatlah di kiri kanan jalan. Buka mata kalian, jangan selalu merendahkan bangsamu sendiri. Ini adalah Desa Banyubang. Di sebelah kanan ini adalah Masjid Banyubang, guys. Aku kenapa ngomong alamatku di mana, di daerah mana? Aku nggak takut. Ini adalah fakta, ini adalah kejujuran dari hatiku. Aku nggak pernah menyembunyikan alamatku di mana. Itulah seorang gentleman yang berani mengatakan kejujuran alamatnya di mana, siapa namanya. Yang lain cemen, yang lain cemen. Desa Banyubang, ini ada Desa Banyubang, memang sangat-sangat maju. Aku sengaja nggak masuk karena memang jalannya bagus-bagus. Aku nggak perlu masuk karena memang sangat-sangat bagus di daerah Banyubang. Dan ini menuju ke desaku. Di desaku memang di sini ada cagar alam. Di kiri kanan jalan ada pokok asam Jawa, guys. Jadi kalau sudah masuk ke kampungku, ke desaku, pasti hawanya itu sejuk, dingin, sangat-sangat membuat kita itu sehat kalau berkendara sepeda motor, guys. Oke, ini adalah jalan di kampungku. Di desaku ini memang sangat besar, sangat luas.
Jadi seperti inilah, aku tidak menutup-nutupi apa yang mereka katakan. Katanya tunjukin lah, nggak usah ngomong aja di dalam rumah, duduk di kursi, rokok, minum, tapi nggak mau membuktikan kampungnya gimana, daerahnya gimana, kumuh, yang kotor, miskin. Malaysia, netizen Malaysia ini kalau melihat seperti ini tuh kepanasan guys. Geng-geng Channel Story Toha tuh memang aku yakin mereka nggak pernah keluar kota, mereka nggak pernah ngopi, mereka nggak pernah kumpul-kumpul orang. Jadi seperti itulah Cooper, dia hanya mereaksi video-video cemen. Aku selalu bilang mereka itu cemen. Mereka nggak berani membuat statement langsung. Dia mengandalkan video orang bila nanti ada masalah. Jika ada masalah, mereka senang menjawab, ini bukan aku yang ngomong, ini videonya, aku ngomong dari video ini, video itu. Itu saja keberanian mereka, hanya secuil. Oke, kita masuk. Ini adalah kampungku. Ini adalah kampungku. Kita masuk di gang nomor 2. Tadi ada gang pertama di daerah utara, ini gang yang nomor 2. Oke, kita masuk. Ya seperti ini kampungku guys. Budak-budak kecil. Kita masuk dulu. Memang sangat-sangat bersih dan rumahnya memang banyak bagus-bagus guys. Ini bukan hutang loh ya, ini betul-betul bukan hutang. Jangan marah. Oke, kita masuk, belok kanan. Di sebelah depan sana, sebelah kiri pun semua sudah aspalnya sudah bagus-bagus, nggak ada jalan jelek. Kita masuk sebelah kanan lagi nanti. Oke, kita masuk sebelah kanan, nanti akan tembus di jalan utama dan kita akan masuk ke kiri untuk masuk gang yang terakhir di bagian selatan guys. Nah seperti inilah guys, desaku, kampungku. Banyak yang mencibir, kamu itu miskin. Aku yakin dia tuh miskin, nggak punya makan, bla bla bla. Itulah netizen Malaysia, bila dibuktikan dengan fakta seperti ini mereka akan kepanasan. Mereka hanya bahagia, berbunga-bunga bila disuguhi video-video yang agak-agak miskin, jalannya jelek. Itulah disuguhi Channel Story, mereka akan berbunga-bunga, mereka akan bahagia. Ini masih di desaku memang sangat-sangat luas. Oke, nanti kita akan masuk. Oke enggak guys, aku tadi nggak jadi masuk, aku tadi meluncur ke daerah selatan, di kampung sebelah selatanku. Dan di sini perginya aku nggak merekod, tapi aku baliknya aku akan rekod. Dan ini seperti inilah, ini jalan menuju kampungku dari arah selatan ke utara ke kampungku. Ini dari arah Semlaran guys. Dan ini desa Petien. Aku akan nunjukin ke kalian, memang di sekitar kampungku, di desaku tuh nggak ada jalan buruk, rumahnya bagus-bagus semua, ekonominya berjalan dengan baik, dengan lancar. Bukan seperti yang si penjilat-penjilat katakan, itulah ABCD. Aduh. Ini adalah perbatasan desaku dari selatan. Dan tandanya masuk ke desaku adalah ada pokok asam, ada pohon asam Jawa. Jadi kebanyakan, hampir semua di seluruh kiri kanan jalan ada pokok asam Jawa di desaku guys. Dan kita akan menuju ke kampungku sekali lagi dari arah selatan. Seperti ini, memang nggak ada jalan bagus, nggak ada jalan yang nggak bagus guys. Jadi semua aku buktikan dengan fakta, biar mereka tidak mengatakan aku hanya bisa duduk di kursi, isap rokok, minum, nggak mau nunjukin fakta di luar. Seperti inilah. Itu adalah mereka-mereka yang sudah didoktrin oleh Channel Story, Toha, JP dan teman-temannya. Kalau di Indonesia sangat-sangat tertinggal. Ini di kampung, bukan di kota guys. Memang jalannya aku akui kebanyakan di Indonesia jalannya itu satu arah, karena jalan ini sudah dibangun sejak zaman Belanda dulu. Jadi tidak mungkin dirubah, karena kiri kanan ini adalah tanah milik warga, bukan tanah milik kerajaan ataupun pemerintah. Ingat, bukan tanah pemerintah. Lain kalau di sebelah sana semua tanah milik pemerintah, jadi senang. Dan semua bangunan-bangunan perumahan itu baru semua, sehingga mereka membuat jalan dua arah.
Di Indonesia pun sama, kalau pihak company ataupun PT kalau membuat satu perumahan, satu kompleks, mereka akan membuat jalan dua arah karena jalannya baru semua. Nggak kayak salah di mana di setiap negara bila ada membuat jalan baru, mereka akan membuat jalan dua jalur ataupun dua arah guys. Oke, sebentar lagi aku akan masuk ke kampungku mungkin dalam 1 menit lagi guys. Oke, sebentar lagi aku akan masuk ke kampungku di gang bagian selatan sendiri guys. Dan di situ baru jalannya baru selesai dibuat, mungkin seminggu kemarin baru siap. Jadi jalannya bukan pakai aspal tapi pakai cor, pakai simen, pakai konkrit guys. Oke, ini kita masuk. Nah, ini adalah jalan baru, masih belum kering 100%. Mobil ataupun truk lori masih belum tidak diperbolehkan masuk karena baru berumur seminggu. Ini jalan dicor semua. Ini adalah jalan baru dan seperti inilah di kampungku. Kalian lihat sendiri, mana ada rumah-rumah jelek, mana ada jalan-jalan nggak bagus, semua jalan bagus, semua jalan aspal. Jadi mereka ini sangat-sangat kurang ajar, hanya menyuguhi kepada netizen Malaysia yang menunjukkan daerah-daerah yang sangat-sangat seperti itulah. Mau di setiap negara, Zainer Story pun bilang di setiap negara pasti ada negatif dan positif, pasti ada orang miskin, tapi dia tidak pernah menjelaskan negaranya gimana, sebabnya apa itu nggak pernah. Oke, ini masih di kampungku dan sebelah ini adalah Masjid Muhammadiyah. Ada 2 masjid, ada 3 masjid di kampungku guys. Oke, akan belok kanan dan sebentar lagi aku akan sampai ke rumahku. Nanti aku akan nunjukin ke kalian di sekitar rumahku, masjidnya gimana, sekolahanku gimana. Dan ingat, sekolah masjid bukan bantuan dari pemerintah tapi patungan warga desa untuk membangun masjid tersebut tanpa bantuan pemerintah, bukan seperti di Malaysia. Di Malaysia kebanyakan masjid-masjid itu dibangun, sekolah-sekolah dibangun oleh kerajaan Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, di kampung-kampung, mereka bergotong royong membuat masjid, membuat itu tanpa bantuan dari pemerintah guys. Oke, inilah di depan rumahku memang masjid besar, masjid NU, dan aku akan nunjukin ke kalian di sebelah kananku, di sebelah hanya 1 meter gang, 1 meter saja sudah sekolah. Nah, dulu aku sekolah di sini guys, ini dekat saja sama rumahku, jadi senang bangun lewat. Ini adalah sekolah madrasah guys. Di sini sekolah madrasah sendiri, TK sendiri, MTS sendiri, jadi bukan campur. Ada 3 jenis sekolah berbeda-beda dan sebenarnya 3 tingkat. Ini kelas 1 sampai kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Kalau pemerintah mungkin dibilang SD guys, negeri SD kalau negeri, tapi ini swasta. Jadi ini adalah madrasah ibtidaiyah. Oke, kita akan menuju ke masjid. Nanti aku akan nunjukin ke masjid, gimana masjid di kampungku. Dan sekali lagi, ini membangun masjid, membangun sekolah ini adalah uang dari masyarakat penduduk di kampungku. Oke, ini adalah halaman. Oke, kita masuk. Di sini ukiran guys, kayu jati asli ukiran. Jadi desainnya memang modern bercampur dengan klasik karena ada ukiran, tapi bentuknya minimalis modern. Ini adalah ayat kursi, ukiran tembus kan. Ini adalah ukiran tembus, memang sangat-sangat luar biasa, yang bikin memang keren lah. Memang keren. Ini adalah Masjid Miftahul Jannah di depan rumahku, pas di depan rumahku. Di sebelah selatan di tempat wudhu perempuan. Ini adalah tempat wudhu untuk perempuan, sebelah kiri, nanti di sebelah kanan tempat wudhu pria guys. Oke, kita akan masuk. Itu rumahku tadi. Kita akan masuk. Memang ukiran kayu jati asli. Ini bukan bantuan kerajaan bro, lain sama korang, semua kerajaan. Ini adalah di dalam masjid guys. Kita lihat kubahnya.
semua kayu jati ukiran, semua kayu jati guys, kayu jati asli. Nah, ini lampu gantungnya, kubahnya seperti itu. Nah, yang aku bangga dengan apa yang ada di Indonesia ini bukan karena pemerintah tidak mau membantu, pemerintah mau membantu, tapi kita memang bukti kalau rakyat Indonesia itu suka bergotong royong, suka bersedekah, suka membagi uang ke masjid, mendapatkan satu pahala di akhir nanti guys. Karena amal jariah adalah amal yang akan mengalir sampai ke kubur nanti. Nah, Oke, ini adalah aku sudah nunjukin ke kalian yang komen kemarin, suruh membuktikan, suruh ngeliatin semuanya. Aku sudah ngeliatin semuanya. Dan buat netizen Malaysia, apalagi yang kau nak, apalagi yang kau nak, dan apalagi yang kau nak, tulis di kolom komentar. Kalian pasti, wah nah itu di daerahmu, kalau di daerah lain. Nah itulah so pandai berbelit kata. Bila ditunjukkan bukti valid fakta, kau akan merengek-rengek, aku akan kepanasan. Kau akan lebih suka konten kreator seperti Zainal Story Toha yang selalu menjelek-jelekan bangsanya sendiri, dan kalian akan berbunga-bunga. Itu namanya bangang, kau tak tahu tak, bangang. Oke, jumpa lagi. Aku lihat ikanku dulu guys, aku lihat ikanku dulu. Oke, jumpa lagi dan akhir kalam. Assalamualaikum.